Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nur Medawati. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar kebahasaan teks cerita inspiratif. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks cerita inspiratif adalah sebagai berikut. 1. Kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif merupakan kalimat yang berfungsi menggambarkan sesuatu, sehingga pembaca seolah melihat dan merasakan sendiri hal yang digambarkan. Simaklah contoh berikut ini. Selama 3 tahun sekolah di SMP Negeri Tente yang dijalaninya sejak tahun 1959 hingga 1960, ia harus menempuh jarak sejauh 5 km dari rumah menuju sekolahnya. Jika dihitung dengan perjalanan pulang, jaraknya menjadi 10 km. Setiap hari ia melakukan semua itu. Jelaslah bahwa jarak tersebut bukanlah jarak dekat, apalagi ditempuh dengan berjalan kaki. Pastilah hal tersebut sangat melelahkan. Dalam cuplikan tersebut, digambarkan jauhnya jarak dari rumah dan menuju sekolah, yaitu sejauh 5 km dari rumah menuju sekolah. Demikian juga untuk kembali ke rumahnya, sehingga harus menempuh jarak 10 km. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata-kata ekspresif. Kata-kata ekspresif merupakan kata yang mampu menggambarkan isi perasaan tokoh. Melalui kata-kata itulah pikiran dan perasaan tokoh dapat diekspresikan. Biasanya kata-kata ekspresif itu menggunakan kata-kata langsung. Bisa juga menggunakan kata-kata seru. Simaklah contoh berikut ini. Capek, tapi ya mau gimana lagi? Namanya juga usaha. Saya tak mau menyusahkan orang lain. Saya harus mandiri, tuturnya bersemangat. Kalimat yang diungkapkan tokoh tersebut merupakan ungkapan perasaan. Selain itu, kalimat tersebut benar-benar mengekspresikan isi hati dan perasaannya. Selanjutnya, kalimat tersebut ketika dibaca atau didengar mampu menimbulkan rasa empati bagi pembaca atau pendengarnya. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan majas. Majas merupakan penggunaan bahasa untuk memperoleh efek tertentu. Efek tertentu itu bisa keindahan, keekspresifan, kejengkelan, kegalauan, kejelasan, dan lainnya. Majas yang sering digunakan dalam teks cerita inspiratif adalah sebagai berikut. 1. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menyebut sesuatu benda atau hal sebagai pembanding dengan apa yang dimaksud. Majas ini sering disebut dengan perbandingan langsung karena pembandingnya tidak menggunakan kata penghubung. Contohnya, kejujuran adalah sebuah tameng pelindung pada saat tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkan kita. Majas berikutnya adalah majas perumpamaan. Majas yang membandingkan secara tidak langsung sehingga menggunakan kata-kata perbandingan. Kata-kata perbandingan itu antara lain ibarat, bak, seperti, laksana, bagai, dan bagaikan. Simaklah contoh majas perumpamaan berikut ini. Ibaratnya, bahtera yang sedang berlayar tenang di lautan kehidupan. Tiba-tiba ia dilanda topan dan badai besar yang menimbulkan guncangan dahsyat. Majas yang ketiga adalah majas repetisi, yaitu majas yang mengulang kata atau kalimat untuk maksud tertentu. Dalam teks cerita inspiratif, majas repetisi biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada suatu hal.
Simaklah contoh majas repetisi berikut ini. Kejujuran sang ibu tanpa disadari juga membuat orang lain atau Umar terlepas dari masalah berat yang menjeratnya. Kejujuran adalah sebuah tameng pelindung pada saat tidak ada orang lain yang mampu menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, sebaiknya kita selalu mengandalkan kejujuran dalam setiap perbuatan dan perkataan. Dalam cuplikan tersebut, terdapat pengulangan kata kejujuran. Ciri kebahasaan lainnya dalam teks cerita inspiratif adalah 4. Menggunakan kata kerja tindakan. Contohnya, berjuang, menjual, membeli, berjalan, berlari. 5. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan tokoh. Contohnya, memikirkan, mengeluh, mengharukan, memperdulikan. 6. Menggunakan kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh. Contohnya, bingung, lapar, kecewa, sedih, dan sombong. 7. Menggunakan kata depan dan konjungsi temporal atau urutan waktu. Contohnya, ketika, setelah itu, dan kemudian. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah menggunakan kata penghubung penyebab. Contohnya, karena itu, sebab, dan akibatnya. 9. Menggunakan kata ganti orang ketiga, baik tunggal maupun jamak. Contohnya, dia, mereka. 10. Menggunakan kalimat langsung, termasuk kosakata percakapan. Contohnya, aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini mengenai kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Bila ada hal yang kurang dipahami, silakan ajukan pertanyaan melalui kelas daring kita. Jaga kesehatan dan tetap semangat belajar bahasa Indonesia.